Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pertama kali kita mengucapkan syahadat? Kapan pertama kali kita merasa kalau agama kita adalah Islam? Kapan pertama kali kita menganggap kalau Tuhan kita adalah Allah? Dan kapan pertama kali kita sadar kalau kita hanyalah hamba yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Artinya, syarat untuk masuk agama Islam adalah dengan syahadat. Kita yang Islam sejak lahir, apakah kita sadar bagaimana pertama kali kita mengikrarkan syahadat, menyatakan diri beragama Islam, serta mengikuti aturan atau syariat yang ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pertama kita lahir ke dunia, kita diazankan oleh keluarga kita. Kalimat yang didengarkan pertama kali kepada kita adalah azan. Namun, bagaimana proses Islamnya kita? Apakah kita sudah paham konsekuensi dari syahadat kita? Di video ini, kita akan memahami kembali tentang syahadat, serta berusaha untuk menyempurnakan syahadat kita. Kita semua tahu kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya pun sudah kita ketahui. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata selama ini kita keliru dalam memahami makna syahadat. Arti dari syahadat bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebelum datangnya Islam, orang Arab pun Tuhannya adalah Allah. Islam datang untuk menghilangkan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang Arab ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan menjawab Tuhan kami adalah Allah. Tetapi ketika ditanya siapa sesembahanmu, maka mereka akan menjawab Lata, Uzza, Manat, Habal, dan lain-lain. Mereka akan menjawab sesembahan mereka adalah berhala-berhala mereka. Apa buktinya? Nama ayah Rasulullah adalah Abdullah. Arti Abdullah adalah hambanya Allah. Artinya, sebelum Nabi lahir, mereka sudah tahu Tuhannya adalah Allah. Bukti lainnya, ketika proses perjanjian Hudaybiyah, saat Rasulullah memberikan kalimat pembuka dalam surat perjanjian, Rasulullah mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang oleh Suhail bin Amr selaku perwakilan Quraisy menolak kalimat itu. Akhirnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan kalimat Bismika Allahumma. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang Arab jahiliyah, mereka sudah tahu bahwa Tuhannya adalah Allah. Ini ditegaskan lagi dengan sumpah yang dipakai oleh mereka. Mereka itu ketika bersumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi, ada perbedaan antara Tuhan dan sesembahan. Dalam bahasa Arab, ada perbedaan yang sangat mendalam antara Rob dan Ilah. Mereka memahami bahwa Tuhan atau Rob mereka adalah Allah. Namun mereka tetap mencari sesembahan atau ilah yang lain yang mereka anggap sebagai sarana untuk mengantarkan permintaan dan doa mereka kepada Allah. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah burung kakak tua yang hinggap di jendela. Dia bisa berbahasa Arab. Dia adalah burung dari Afghanistan. Hafal surat Al-Fatihah. Kalau seandainya burung kakak tua ini bersyahadat, apakah burung ini punya agama? Dan Islam adalah agamanya karena dia sudah bersyahadat. Sedangkan ini adalah robot dengan AI tercanggih di masanya. Dia bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Dia bisa memahami 5 bahasa di dunia.
Dia memiliki tampilan yang sangat mirip dengan manusia, sampai-sampai bagian dalamnya pun mirip sama manusia. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya robot ini bersyahadat, apakah agama robot ini adalah Islam? Tentu kita akan bersepakat. Burung kakak tua ataupun robot ini, walaupun mereka fasih mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka tetap tidak bisa menjadi mukmin. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, karena mereka tidak memiliki akal, karena mereka tidak tahu konsekuensi dari syahadat yang mereka ucapkan. Kita tidak bisa terima kalau robot yang canggih itu seorang muslim hanya karena dia bisa bersyahadat, apalagi hanya seekor burung, walaupun dia bisa mengucapkan syahadat dengan lancar. Perbedaan manusia dengan hewan atau robot sekalipun adalah akal yang ia punya. Dengan akal inilah manusia bisa beriman atau kafir. Dengan akal inilah dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal inilah dia bersyahadat dan dia tahu konsekuensi dari syahadatnya. Kalau hari ini kita melihat orang yang sudah bersyahadat tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak menutup aurat, masih suka riba, masih demen miras, masih asyik pinjol dan judol, jangan-jangan kita sendiri yang belum benar paham konsekuensi syahadat yang kita ucapkan setiap hari. Jangan-jangan syahadatnya kita hanya seperti burung kakak tua atau robot. Seseorang yang mengucapkan syahadat harusnya memiliki kesadaran dengan kalimat syahadat itu. Dia terhubung dengan Allah sebagai Tuhannya yang melihat dan mengawasi setiap perbuatannya. Inilah yang dinamakan dengan ruh, yang merupakan sebuah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Sang Pencipta. Namun, apabila setelah bersyahadat ruh ini tidak terbentuk, maka bisa dipastikan kemaksiatan dan kemalasan untuk taat kepada Allah akan menjadi pilihan hidupnya. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat keras bermusuhannya kepada Islam. Dia membawa pedangnya dan bertanya dengan lantang, "Di mana Muhammad? Aku akan memenggal lehernya." Begitulah Umar sebelum bersyahadat. Ketika dia sudah bersyahadat, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Dari awalnya musuh Islam menjadi pembela Islam yang dipercaya. Dia sangat tegas dalam menjalankan keislamannya, tidak kenal kompromi dalam masalah keimanan. Itu adalah Umar bin Khattab. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita bersyahadat? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang berbeda? Berbeda dari orang yang tidak beragama, berbeda dari orang yang bukan Islam. Kalau perilaku dan pemikiran kita masih sama dengan orang yang tidak bersyahadat, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari syahadat kita. Umar bin Khattab masuk Islam setelah membaca hanya 14 ayat. Ketika sampai ayat ke-14 dari surat At-Toha, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hanya 14 ayat langsung berubah pemikirannya. Perilakunya pun langsung berubah 180 derajat dari sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita yang dari kecil sudah belajar ngaji, tiap hari selalu dengar lantunan ayat sebelum azan, sudah pernah khotam Quran, tapi pemikiran dan perilaku sangat jauh dari Islam. Ngakunya sudah syahadat dan sudah menjadi seorang muslim. Umar adalah contoh syahadat sempurna, syahadat yang memberikan efek dalam kehidupan. Syahadat yang bukan hanya sebatas lisan, tapi tampak jelas dalam aktivitas sehari-hari. Dia tahu konsekuensi dari syahadat yang dia lakukan. Dia tahu kalau sudah syahadat akan ada aturan yang harus dijalankan. Tapi Umar tetap memilih untuk tetap taat dengan syariat yang disampaikan. Bagaimana dengan kita? Apakah syahadat kita sudah sempurna? Apakah ruh kita sudah terbentuk?
bahwa semua aktivitas kita itu senantiasa terhubung dengan Allah. Bagaimana cara kita menyempurnakan syahadat kita agar syahadat kita atau keimanan kita diakui oleh Allah? Bahwa kita beriman bukan cuma sekedar ucapan. Sesungguhnya kita beriman karena yakin bahwa Allah benar-benar Tuhan kita, Tuhan dan sesembahan yang kita imani. Syahadat sempurna adalah ketika kita bisa menjadi nol dan Allah adalah satunya. Ketika kita masih menganggap diri kita ada nilainya, selama itu pula syahadat kita tidak akan sempurna. Kalau kita menganggap harta kita masih menjadi pelindung, jikalau kita beranggapan tubuh kita akan menopang kita, kalau kita menganggap keluarga kita adalah segala-galanya, dan kalau kita menganggap dunia adalah kehidupan yang kekal, maka syahadat kita tidak akan pernah sempurna. Kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Kita harus selalu terkoneksi dengan Allah. Kita harus percaya dengan segala keputusan Allah. Kita harus senantiasa taat kepada Allah. Kita harus selalu meninggalkan maksiat karena Allah. Kita harus tahu Allah selalu mengawasi kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah lemah. Ketika kita sudah menganggap kita tidak ada apa-apanya, bahwa semua ini adalah ketentuan Allah, kita berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga ruh dalam diri kita terbentuk bahwa kita senantiasa terikat dengan Allah, bahwa Allah selalu mengawasi kita dan meminta pertanggungjawaban terhadap pilihan kita. Di saat posisi seperti itulah syahadat kita sempurna. Kita sudah menjadi pribadi berbeda, pribadi yang sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Pertama kali kita lahir, kita diazankan. Kalimat yang baik diperdengarkan kepada kita. Kita berharap ketika kembali lagi kepada Allah, kita mengucapkan kalimat yang baik juga. Kalimat yang menutup hari kita dengan sangat indah. Kalimat yang mampu membuat kita selamat di kehidupan berikutnya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Rasulullah mengabarkan bahwa kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Tentu sekarang kita berusaha membuat hidup kita dipenuhi dengan kebiasaan yang baik-baik. Syahadat adalah pintu pembeda antara muslim dan kafir. Syahadat seharusnya menghasilkan perubahan bagi pelakunya. Bila manusia tidak mengetahui keterbatasan dan kelemahan dirinya, maka kita perlu memperbaiki dan menyempurnakan pemahaman syahadat kita. Semakin pintar seorang mukmin, maka ia akan menyadari bahwa dia sangat lemah dan Allah lah yang maha kuat. Mungkin kita sudah ribuan kali mengucapkan syahadat, tapi pertanyaannya bukan berapa kali kita mengucapkannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah syahadat itu mengubah cara kita hidup? Karena syahadat yang benar bukan hanya terdengar di lisan, tetapi terlihat dalam pilihan hidup, dalam sholat, dalam kejujuran, dalam meninggalkan maksiat, dan dalam rasa takut kepada Allah ketika tidak ada manusia yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.